Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota yaitu Nabila Indira Dasuki, Sekar Arum Kinanti, Ignatia Kurniati, Cahya Erlangga Muhammad, dan Putema Alfarizki Herawan. Kami akan mempresentasikan tentang topik yaitu apakah Pancasila ini masih relevan dengan generasi saat ini. Sebelum membahas ke pertanyaan yang sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai kebangsaan. Di sini ada nilai ketuhanan atau religiositas, kemudian nilai kemanusiaan dan kekeluargaan, nilai persatuan Indonesia atau keselarasan, nilai kerakyatan dan keadilan. Pancasila ini merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan baik dalam kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun bangsa dan negara. Ya, izinkan saya melanjutkan presentasinya. Saya Cahya Erlangga Muhammad. Yang selanjutnya adalah bagaimana Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia, bahwa Pancasila itu ideologinya itu dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dianggap mampu beradaptasi sehingga Pancasila itu tetap memiliki eksistensi pada setiap perkembangan zaman. Pada dasarnya, Pancasila sudah ada dan melekat pada jiwa bangsa Indonesia sejak sebelum negara ini merdeka. Hal ini karena Pancasila memang digali dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri, dan sebagai contoh dari sumber dari Pancasila itu sendiri, misalnya itu adalah adat istiadat, kemudian kebiasaan, keanekaragaman, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengimplementasian Pancasila itu memang sudah dilakukan sejak lama, mulai dari masa pra-kemerdekaan, masa awal kemerdekaan, masa demokrasi terpimpin, hingga masa Orde Baru, kemudian juga masa reformasi hingga pada saat ini pada masa era milenial. Hal-hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa memang Pancasila terus diimplementasikan dari masa ke masa yang berbeda-beda. Untuk slide selanjutnya, saya Nabila Indira Dasuki izin melanjutkan, di mana di sini kelompok kami sudah menyimpulkan pendapat dari masing-masing dari individu. Nah, menurut kelompok kami, Pancasila juga masih dapat diimplementasikan hingga ke masa generasi saat ini. Nilai-nilai Pancasila diteruskan di tiap generasi dan menjadi nilai dasar dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Generasi saat ini, generasi milenial atau generasi Y merupakan generasi yang lahir pada tahun 1980 hingga 2000 dan saat ini berusia sekitar 15 sampai 35 tahun. Terdapat pula generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 dan pada saat ini berada pada rentang usia 8 sampai 23 tahun. Rentang usia pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Generasi saat ini hidup di zaman teknologi yang sudah sangat canggih. Positifnya, generasi ini cerdas dalam hal teknologi. Namun negatifnya menurut Hasanah, berikut adalah perilaku generasi saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, pada sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Masih banyak para generasi milenial pada saat azan sudah berkumandang masih disibukkan dengan gadget yang dipegang. Lalu pada sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ini banyak generasi milenial yang sering berkumpul bersama. Meskipun keluar untuk berkumpul, mereka tidak terlepas dari aktivitas bermain gadget, walaupun berkumpul tetap saja masih menunjukkan sikap individualis. Anak-anak muda juga mudah dipengaruhi oleh berita-berita yang tidak benar melalui gadget, hingga mereka hanya saling menyalahkan tanpa tahu kebenarannya. Lalu pada sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, namun persatuan Indonesia ini dapat memudar melalui media sosial. Media sosial ini adalah wadah bebas setiap individu untuk berinteraksi, pendapat, serta memberikan informasi.
kebebasannya tidak terkontrol di media sosial seringkali disalahgunakan penggunaannya, yang tidak lain adalah generasi milenial untuk melakukan berbagai tindakan tidak beretika secara sadar maupun tidak sadar seperti cyberbullying, menyebarkan berita palsu atau hoaks, memberikan ujaran kebencian, bahkan sampai penipuan. Lalu pada sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak menghargai antar sesama dalam berdiskusi, tidak menghadiri undangan organisasi, tidak ikut serta dalam keterlibatan di masyarakat. Lalu yang terakhir pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sikap pilih kasih dalam pergaulan masyarakat yang mana saling berkelompok dan memilih dalam berteman. Kemudian rasa gotong royong yang semakin lama memudar, melanggar aturan lalu lintas, kelompok yang merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan tidak mau bekerja sama ketika ada teman membutuhkan bantuan. Nah, perilaku generasi saat ini yang tidak sesuai dengan Pancasila bukan berarti menunjukkan bahwa Pancasila itu tidak relevan dengan generasi saat ini. Sekian dari saya. Bisa dilanjut? Baik, saya lanjutkan presentasinya. Pancasila dan globalisasi. Jadi globalisasi ini kan dapat membuat budaya luar masuk dengan mudah ke dalam negara Indonesia. Tetapi Pancasila ini mempunyai sifat dapat menilai budaya mana saja yang bisa diserap dan disesuaikan dengan karakteristik bangsa Indonesia. Nah, budaya-budaya tersebut kenapa harus istilahnya disaring? Karena masyarakat tidak semua budaya ini bersifat bagus bagi bangsa Indonesia, dan sehingga masyarakat harus pintar memilah budaya mana saja yang tidak sesuai dengan karakteristik bangsa. Sifat dari Pancasila sendiri, seperti saya sudah sebutkan tadi, sebenarnya dapat menilai mana saja yang bisa diserap dan mana saja yang bisa ditolak untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia dan tidak menggerus atau merusak nilai-nilai kepancasilaan yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi juga menjadikan kita menjadikan ini sebuah tantangan bagi kita untuk terus berpartisipasi aktif dalam menghadapi globalisasi dan kaitannya dengan Pancasila yang tengah kita hadapi sekarang. Baik, silakan lanjutkan. Baik, selain perkembangan teknologi dan globalisasi, di tengah pandemi COVID-19 ini, Pancasila selalu mampu memandu bangsa Indonesia dalam menghadapinya. Rintangan-rintangan tersebut dapat dilalui berkat persatuan dan persaudaraan yang erat. Rasa persatuan dan persaudaraan ini berakar dari nilai-nilai Pancasila. Selama pandemi COVID-19, masyarakat sudah banyak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tolong-menolong dan gotong royong membantu warga yang terdampak virus adalah beberapa contohnya. Sikap ini merupakan salah satu kearifan lokal yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat ini merupakan dasar dari penguatan Pancasila. Boleh tolong dilanjut? Baik, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Dalam presentasi ini, kelompok kami telah membahas mengenai nilai-nilai apa saja yang termuat dalam Pancasila, kemudian relevansi Pancasila di masa kini, di era globalisasi, dan juga implementasi Pancasila pada masa pandemi. Dari hasil presentasi ini, kami menyimpulkan bahwa Pancasila masih relevan dengan generasi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.